ada dari Maluku katanya. Kan lalu dia dari Maluku sana. Halo. Hah. Halo, Bung. Mana, Bung? Hari ini tuh mau ke apa, Bung? Mau aksi. Aksi berkaitan dengan persoalan moralis dan termasuk pokoknya namanya kekerasan terhadap tenaga kerja ya kita ribut. Hak karyawan, tenaga buruh yang tidak diberikan ya kita tetap ribut. Utara, Halmahera Utara. Halmahera. Coba, Bung, komentar ya. Ya, kami ke sini untuk melakukan aksi. Aksinya dalam artinya permasalahan yang terjadi di PTG ini di Morowali. Dan di sini kami akan melakukan tuntutan di mana di Provinsi Maluku Utara banyak hal-hal yang terjadi. Contohnya K3, BPJS, dan PHK semena-mena oleh perusahaan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Oleh sebab itu kami menyampaikan aspirasi ini kepada daerah agar daerah mengetahui bahwa Provinsi Maluku Utara juga harus diperhatikan. Contohnya tenaga kerja asing yang begitu marak masuk di Provinsi Maluku Utara yang harus kita sama-sama untuk melakukan pengawasan. Mungkin demikian dari saya. Jadi, Bung, ini Bung dari mana, Bung? Kami dari DPD Provinsi Maluku Utara. Saya Sekretaris Serikat Pekerja Provinsi Maluku Utara. Jauh ya, Bung? Jauh ya? Jauh lah. Wow, luar biasa. Wah, ini nah. Dari para komandannya. Pertama-tama sebelum kita mulai, Komando Laskar Nasional untuk sementara saya ambil alih kepada seluruh personil Laskar Nasional untuk merapat ke mobil komando. Mas Andreas. Kita akan mulai prosesi seremonial aksi pada siang hari ini. Pak, selain
sebelum dimulai Komando Laskar Nasional, saya serahkan kepada Bung Mas Riyadi untuk mengatur posisi barisan dan melakukan komando. Pak Ketua Umum, Pak Joko, mohon untuk naik, kita mulai. Mohon peserta aksi untuk di belakang mobil komando, yang masih di belakang di bawah. Dan dari Morowali, mohon untuk mendampingi Ketua Umum dan Sekretaris Umum di atas mobil komando. Pertama saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak dari kepolisian yang sudah turut serta mengamankan, mengawal kita aksi pada siang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya nanti menjadi nyaman, aman, sehingga keluh kesah kita kepada pemerintah nanti bisa didengar dengan jelas apa yang akan disampaikan. Juga kepada kawan-kawan yang sudah hadir dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh, saya lihat dari aspek Ibu Mira, ada Ibu Narti, ada teman-teman dari GSBI, semuanya merasakan suasana yang sama. Jadi masalah pada hari ini yang akan kita sampaikan adalah sesuatu yang sifatnya sebetulnya bukan spesial, tapi sifat umum, yaitu menyangkut perlindungan pembelaan pada kaum pekerja, di mana sekarang sudah terbukti mulai dari kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini justru sangat memprihatinkan. Kita akan menyampaikan aspirasi perasaan kita yang sudah terlukai dari mulai peristiwa kejadian di PT GNI yang lokasinya di Morowali Utara. PT GNI itu PT perusahaan terbatas perseroan yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Dia bukan orang luar negeri, tapi bangsa negara Republik Indonesia ini, di mana korporasi itu pada kewajibannya sama dengan kewajiban manusia. Dia punya hak dan punya kewajiban, maka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu harus segera ditegaskan. Apabila harus diberikan sanksi, harus cepat dijatuhkan sanksi sebagaimana mestinya. Kejadian di Morowali
itu sangat mengusik perasaan kaum pekerja seluruh di Nusantara, di Indonesia ini, di mana kejadian itu adalah persoalan yang sebetulnya tidak boleh terjadi karena menyangkut masalah keamanan kerja, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat, dan kemudian hak menerima upah itu tidak dilakukan pemotongan upah, dan kemudian masalah diskriminasi pekerjaan yang sama tapi upahnya beda hanya karena dia orang asing, karena dia orang pribumi. Maka ini harus segera dihentikan, dan apabila tidak dihentikan maka kami akan terus membangun solidaritas untuk menarik perhatian atau sikap pemerintah yang tegas untuk dia melindungi kaum pekerja seluruhnya dari ancaman-ancaman bahaya di pekerjaan-pekerjaan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang berisiko seperti di tambang maupun di perkebunan maupun di pekerjaan-pekerjaan yang rentan. Saya kira itu, nanti teman-teman yang lain kalau mau menambahkan silakan. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi statement dari Ketua Umum DPP SPN, Pak Joko Heriono. Teman-teman media dan semuanya, bahwa hari ini Serikat Pekerja Nasional dan seluruh elemen buruh yang hari ini hadir, ada beberapa pimpinan federasi, ada beberapa teman-teman dari kelompok masyarakat lain, dan hari ini juga ada beberapa karyawan GNI langsung yang di saat kejadian juga sudah hadir. Ada teman-teman dari Maluku Utara yang sebetulnya juga kondisinya hampir sama dengan GNI. Ini juga hadir. Dan teman-teman Morowali yang memang persoalan sektor pertambangan, khususnya industri nikel itu emas ya, maksudnya bukan emas, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa, sangat menguntungkan negara, tetapi karyawannya seperti itu kondisinya. Banyak sekali terjadi kecelakaan, tapi tidak pernah terekspos. Hari ini Serikat Pekerja Nasional beserta dengan elemen-elemen lain akan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas kondisi-kondisi yang terjadi hari ini, yang tidak pernah ada menyampaikan kepada instansi yang sesuai. Maka bukan tidak mungkin aksi unjuk rasa akan terus-menerus dilakukan secara berurutan. Kemudian kepada pihak kepolisian, kita berharap, kita meminta, bersikaplah adil. Jangan hanya TKI yang diusut, jangan hanya TKI yang dijadikan tersangka. Karena ketika terjadi kondisi seperti itu, ada muncul situasi yang sebetulnya dipancing. Jadi pemancingnya bukan kami, tetapi yang ada di dalam perusahaan. Memang hari ini kita belum bisa buktikan, tetapi pada suatu titik itu akan kita bisa buktikan seperti apa yang sebetulnya terjadi. Itu kurang lebih, dan hari ini selain ke istana, kita juga akan ke kantor pusat GNI, Gunbuster Nickel Industry. Jangan hanya keruk harta kami, jangan hanya keruk sumber daya alam kami, tapi juga perhatikan karyawan TKI. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan dalam waktu dekat nanti kita lihat, kita buktikan. Karena sampai hari ini teman-teman belum pernah mendapatkan bukti itu. Jadi statement yang muncul bahwa tuntutan sudah dipenuhi, itu kita belum bisa. Sampai hari ini pengusahanya dengan segala macam alasan belum mengakui keberadaannya. Ya. Kemudian ini adalah dari Morowali juga. Kemudian ada satu dari Maluku Utara, sama-sama dari sektor tambang, yang kondisi kerjanya sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan istana bisa menerima kami, dan akan kami bawa mereka untuk menyampaikan posisi kondisi yang ada di sana. Saya pikir itu teman-teman sekalian, Pak Ketum. Oke, baik, itu untuk teman-teman media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia, yang juga bagian daripada kawan sahabat daripada kawan-kawan Federasi Serikat Pekerja Nasional atau SPN. Hari ini kami bersama kawan-kawan pimpinan Federasi Serikat Pekerja dan juga Konfederasi ikut bersolidaritas atas apa yang terjadi di dalam keluarga besar Federasi SPN terkait dengan kejadian di PT Gunbuster Nickel Industry.
Kawan-kawan, yang sesungguhnya terjadi adalah akibat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Pak Joko Widodo, yaitu memberikan karpet merah kepada kawan-kawan investor, entah itu investor asing maupun investor lokal. Ini menjadi bukti yang sangat nyata. Ini adalah bom waktu dan akan terus besar. Kawan-kawan, bagaimana tidak, banyak tenaga kerja kita pribumi yang sengsara di negeri sendiri. Bagaimana pemerintah memberikan karpet merah dan juga kesejahteraan yang lebih tinggi kepada tenaga kerja asing, padahal jabatan dan pekerjaannya sama, padahal kompetensinya malah lebih tinggi kawan-kawan pribumi Indonesia. Untuk itu kami mengutuk keras apa yang terjadi di PT GNI dan juga PT-PT pertambangan yang lain. Sesungguhnya bukan hanya terjadi di PT GNI, tapi banyak PT-PT pertambangan lain yang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama, di mana tenaga kerja asing mendapatkan karpet merah. Kawan-kawan sekalian, ini adalah persoalan tanah air, persoalan bangsa sendiri. Untuk itu kami mengutuk keras, mengecam keras ketika ada pejabat-pejabat negara malah membela tenaga kerja asing, rakyat asing, dan menghina pekerja pribumi dan memenjarakan 17 tersangka yang saat ini dari kawan-kawan pekerja Indonesia. Kami minta bebaskan tenaga kerja Indonesia dari yang tidak mereka lakukan kesalahan. Mereka sudah melakukan aksi mogok kerja sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang dasar. Raja segera merapat ke mobil komando agar nanti gampang komunikasinya untuk segera nanti mempersiapkan diri ke dalam ke istana. Syaratnya satu, tidak memakai jeans, tidak memakai kaos, standar ya. Kemudian nanti di dalam kita akan swab antigen. Terima kasih. Bahwa buruh pribumi yang ada di Morowali, terjadinya kasus kerusuhan di Morowali itu adalah akibat daripada undang-undang Omnibus Law Cilaka. Itu akibat Perpu Undang-Undang Cilaka. Inilah akibatnya. Dan saya bayangkan adalah para pembantu daripada Presiden Jokowi. Saya sebut di sini Ketua BKPM di Bahlil. Itu namanya diganti aja jadi Bahlul. Kenapa saya bilang kamu Bahlul? Karena Anda sudah menyala-nyalakan buruh pribumi. Padahal Anda adalah pejabat yang digaji oleh rakyat. Harusnya bela rakyat, bukan jalan-jalain rakyat. Betul tidak? Kurang ajar itu. Maka dari itu saya minta kepada Ketua BKPM Bapak Bahlil untuk mencabut itu pernyataannya yang menyalahkan buruh-buruh lokal yang telah menyulut kerusuhan di sana. Asal tahu aja, kalau kamu tidak mau mencabut pernyataan itu, lebih baik kamu pulang kampung saja ke Sulawesi sana. Bikin malu orang Sulawesi. Ini pernyataan yang sangat menyakitkan bagi kami. Buruh pribumi yang ditindas bertubi-tubi oleh aturan-aturan regulasi yang dibuat hasil kompromi antara legislatif dengan eksekutif yang hari ini membangkitkan semangat perlawanan kaum buruh Indonesia untuk menyatukan kekuatannya melawan segala bentuk tirani oleh rezim berkuasa hari ini, saudara-saudara. Kok tiba-tiba aksi itu meletus? Itu diakibatkan oleh banyaknya tindakan-tindakan ketidakadilan. Jadi sebenarnya pemerintah, aparat, kalau Anda bersikap fair, jujur, berani dan benar, dan berpihak kepada rakyat, yang harusnya disalahkan sebagai provokator penyebab daripada tragedi Morowali ini adalah manajemen